بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاة شأن الله خيرنا باتنا بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita meneruskan lagi pengajian kita, masih masalah tentang penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita yang menyebabkan amal kita itu terhapus pahalanya atau gugur pahalanya. Masih lagi masalah bab itu. Nah, lalu salah satu penyakit hati yang banyak menjangkiti manusia di akhir zaman ini adalah al-hasadu, yaitu kedengkian. Minggu tadi kita bicara tentang penyakit hati, tentang masalah kesombongan. Nah, malam ini kita bicara tentang hasad, kedengkian. Dan kedengkian inilah penyakit hati yang banyak menjangkiti umat manusia. Wa'lam annal hasada haramun wa huwa an tuhibba zawalan ni'mati min ghairika aw tuhibba nuzula musibatin bihi. Apa itu hasad? Dengki itu apa? Nah, menurut Imam Ghazali, yang dimaksud dengki itu adalah engkau senang hilangnya nikmat daripada orang lain, atau engkau senang terjadi musibah terhadap orang lain. Maksud orang lain itu adalah orang yang didengkinya. Jadi ketika kita melihat ada orang lain dapat nikmat, lalu di hati kita ada kepingin supaya nikmat orang itu hilang atau orang itu dapat musibah. Nah, di saat kita senang kayak itu, berarti ada di hati kita sifat dengki. Biasa kedengkian ini terjadinya yang sama pekerjaan, sama profesi. Jadi jarang terjadi kedengkian itu yang beda profesi. Misalnya seorang pedagang yang didengkinya itu sama-sama pedagang. Seorang pejabat yang didengkinya itu adalah pejabat juga. Kada mau pejabat mendengki orang pedagang, jarang. Bahkanlah dengki seorang ulama, dengkinya kepada ulama yang lain. Jadi orang alim ini bisa juga dengki-dengkian. Yang didengkinya alim lain. Artinya bisa saja terjadi kepada apapun profesinya, kepada yang sama profesi. Nah, karena itu hukumnya adalah haram dan akibatnya luar biasa.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-khataba. Sifat dengki itu memakan seluruh kebaikan, sama dengan api memakan kayu bakar. Kalau kayu dimasukkan ke dalam api, habis, tinggal habu je lagi. Nah, itulah amalan-amalan kebaikan apapun yang kita lakukan, amal-amal soleh, dengan ada di hati kita, kada senang ketika melihat orang lain senang, ketika melihat orang lain dapat nikmat, hatinya kada senang, maka habislah kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Jadi maka Nabi nyebutkanlah akhir zaman yang banyak menjangkiti hati manusia ini adalah sifat dengki ini. Biasalah dengki ini penyebabnya itu bukan karena beda pendapat. Bila seseorang beda pendapat, itu mudah je diselesaikan. Tapi kebanyakannya dan kebiasaannya terjadi kedengkian itu karena beda pendapatan. Bedalah pendapatan lawan pendapat. Kalau sudah menyangkut beda pendapatan, nah itu yang bisa menyebabkan ini terjadinya dengki. Jadi syaitan itu liciklah. Kadang seseorang dibiarkannya untuk melakukan amal soleh, sehingga mudah melakukan amal soleh. Tapi masuknya syaitan setelah kita banyak amal soleh, dimasukkannya lah di hati kita sifat dengki itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, salasun la yanju minhuna ahadun, az-zannu wal tiyaratu wal hasadu. Ujar Nabi, ada tiga macam, siapapun tidak bisa selamat daripada yang tiga itu. Ini kita sini lah, ada dalam hati kita tiga macam, siapapun ada dalam hatinya yang tiga macam ini. Pertama, az-zannu, prasangka buruk. Ini siapa ujar Nabi, tiga macam manusia ini dihinggapi tiga macam ini. Pertama, ada perasaan sangka buruk itu. Yang kedua, wattiyaratu, petanda buruk. Tahulah petanda buruk tu ya. Kalau bahasa orang tua-tua bahari itu bertetangga. Tahulah. Kini nalah ada contoh. Ketika anak Nabi Ibrahim wafat, pas terjadi gerhana. Nah, lalu banyak ada yang mengatakan terjadinya gerhana ini karena kematian anak Nabi Ibrahim, anak Nabi yang bernama Ibrahim. Biasa kada bisa terjadi gerhana. Gerhana terjadi itu dikaitkan bahwa kematian anak Nabi yang bernama Ibrahim itu adalah karena itulah penyebabnya gerhana. Tapi apa ujar Nabi? Gerhana itu adalah tanda-tanda, salah satu tanda-tanda kebesaran Tuhan. Terjadinya gerhana itu tidak ada kaitannya dengan kematian anakku Ibrahim.
Nah jadi itu ada kalau kita ulang Tuhan bahagia itu adalah tanda-tanda buruk itu nah, lalu diyakininya dan sudah mulai manulah bahaya itu dikisahkan oleh orang tua bila alang berbunyi itu nah. Lalu orang tua bahaya itu mengatakan Mujasidin ada berita tentang kematian, dikaitkan alang, padahal alang tuh nyamuk bunyi aja karena ada kaitan apa-apa. Nah itu namanya pertanda buruk. Manusia ujian Nabi siapa aja ada perasaan itu. Yang ketiga al-hasad, dengki. Nah, lalu kayak apa mengatasinya? Lalu ujian Nabi wasa'ud haddisukum bil makhraji min dalika idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza tatayyarta famdi wa idza hasadta fala tabghi. Kalau yang tiga macam ini ada timbul di hati kita, pertama ujian Nabi, bila engkau berprasangka, jangan anda selidiki kepastiannya. Pas terjadilah prasangka apakah, jangan diteruskan. Bahasa di kampung tuh ajin anu ajin sidin ini nah, kenapa pindah bertambah sugih tambah sugih. Nah ada prasangka bahwa mungkin ini nah. Bila terjadi prasangka itu ujian Nabi pada tuhaqqiq, jangan diselidiki, jangan dipastikan, itu jalan keluarnya. Lalu yang kedua, wa idza tatayyarta famdi, bila engkau melihat tanda-tanda keburukan, teruskan saja langkah anda. Bila ada musiah terjadi ini nah, karena ada tanda-tanda ini, terusnya jangan menghiraukan pertanda buruk tadi. Nah lalu yang ketiga, apabila engkau ada iri hati, jangan engkau ikuti. Jadi siapa aja ada bisi yang tiga tadi. Nah lalu kaitannya dengan bab kita ini, bilanya kita ada dengki kepada orang lain, stop, jangan diteruskan. Yakinkanlah orang itu mendapat nikmat semata-mata karena sudah ketentuan Allah kayak itu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sudah membagi-bagi kehidupan di dunia ini. Ada yang dapat seini, ada yang dapat seini. Usaha kadang-kadang sama, tapi penghasilan bisa aja kada sama. Kenapa bisa? Itulah sudah ketentuan Tuhan. Buat apa kita dengki? Nah. Ada lagi disebutkan, wa qala Zakaria alaihi salam, qala Allah ta'ala al-hasidu aduun li ni'mati muskhitun li qada'i ghairu radin bi qismati allati qasamtu baina ibadi. Nabi Zakaria berkata, ujar Nabi Zakaria, Allah berfirman, orang yang dengki adalah musuh bagi kenikmatanku. Ini Allah melihat orang lain dapat nikmat Tuhan, lalu kita dengki, berarti kita itu benci dengan nikmat Allah yang diberikan kepada orang itu. Dan kedua, yang kecewa pada keputusanku.
Jadi orang dengki itu kecewa atau murka dengan keputusan Allah. Allah sudah menentukan oh ini akan jadi ini, nah lalu inya benci, berarti inya itu benci dengan keputusan Tuhan. Ada kalau dalam kita tiap hari membaca siat maghrib, tiap subuh membaca tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Allah itu memuliakan orang yang dikehendakinya, dan Allah itu menghinakan orang yang dikehendakinya. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ada pulang dalam bacaan kita itu kan, Allah memberikan jabatan kepada orang yang dikehendakinya, Allah melepaskan jabatan orang yang dikehendakinya. Jadi pas orang itu dapat semakin banyak dapat nikmat, jangan kita dengki, karena bila kita dengki berarti kita benci terhadap keputusan Allah. Dan orang dengki itu lagi disebutkan ialah ghayra radin biqismati allati qasamtu baina ibadi, dan tidak rela dengan pembagianku yang aku bagikan di antara hamba-hambaku. Makalah kalau sudah dengki ini, jangankan sikut menyikut, kan biasa telah kalau sudah kita dengki sindir menyindir, bahkan membunuh pun bisa terjadi. Allah mengisahkan dalam Al-Quran, watlu alaihim naba abnai adama bilhaq in qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Watlu alaihim naba abnai adam. Hai Muhammad, bacakanlah kepada umatmu tentang kisah dua anak Nabi Adam. Siapa? Qabil dan Habil. In qarraba qurbana, ketika keduanya berkorban, fatuqbila min ahadihima, salah satu korbannya itu diterima, walam yutaqabbal minal akhar, tapi kada diterima korban daripada yang lain. Apa kisah anunya? Itu kan ayatnya. Itu kisahnya adalah ketika Nabi Adam masih dalam surga, dapat anak dua, namanya Qabil dengan Iklimah, sepasang binian. Iklimah lakiannya Qabil. Karena anak surga cantik dan gagah, keluar dari surga dapat lagi anak namanya Habil dengan Labuda. Karena anak dunia kada segagah dan kada secantik anak surga. Nah lalu Allah memerintahkan ke Nabi Adam untuk mempercepat perkembangan manusia, suruh dikawinakan. Karena kada lagi binian lain, Qabil harus kawin dengan Labuda yang lahir di dunia. Habil yang lahir di dunia harus dikawinkan dengan Iklimah yang cantik yang lahir di surga. Qabil kada terima, timbullah dengkinya, sampai Qabil itu mengatakan ke Nabi Adam, "Ujai Qabil, ini bukan perintah Allah tetapi keputusan penhai Abah." Dengkinya itu karena ading lebih dapat yang baik, Habil. Karena kebencian itu semakin meningkat terhadap Habil, sampai berucap Qabil itu, qala la aqtulannak,
akan aku bunuh engkau hai Habil. Nah, bakai apa Nabi Adam menentukan ini nah, siapa yang berhak menerima ini Qabil Iklimah ini. Lalu ujar Tuhan, hai Adam, suruh kedua anak engkau ini berkorban. Apabila salah satu korban diterima, itulah yang berhak mengambil Iklimah. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya berkorban. Nah, zaman itu apabila korban itu diterima, turun api dari langit memakan korban itu. Bilanya kada diterima, itu dimakan oleh binatang-binatang. Itu tandanya. Lalu untuk ini disebutkan Nabi Adam kepada anak-anaknya, menjadi Nabi Adam, untuk menentukan ini kita ikan berkorban. Habil ketika di dunia ini pekerjaannya itu memelihara kambing, sedangkan Qabil bertani, nanam gandum. Nah, lalu suruh keduanya berkorban, diandak gandum dan kambing tadi di lapangan. Habil mengambil kambing yang paling bagus dijadikan untuk dikorbankan. Ada Qabil mengambil gandum yang kada bagus, diandak di tengah lapangan. Nabi Adam berdoa, ujar Nabi Adam, ya Allah, terimalah salah satu korban dua anakku ini. Nah, sekalinya api itu memakan korban Habil, kambingnya itu nah diambil, berarti yang diterima pun Habil, berarti Habil lah yang akan mengawini Iklimah. Nah, melihat itu semakin dengki Qabil. Qala la aqtulannaka, engkau akan aku bunuh. Qala la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika diancam, engkau akan aku bunuh. Ujarnya Habil jawab, seandainya engkau mengulurkan tangan untuk membunuhku, aku akan melawan. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut dengan Tuhan yang disembah seluruh alam. Semakin memuncak keburukannya itu, kedengkiannya, akhirnya dibunuhnya lah Habil. Jadi pertama-tama pembunuhan di atas muka bumi dilakukan oleh Qabil terhadap Habil adiknya dengan sebab adalah kedengkian. Nah, jadi biasa aja bilanya sudah dengki itu nang sindir menyindir, sikut menyikut, fitnah memfitnah, nang penting nikmat orang itu hilang. Nah, makanya hindarilah sifat itu. Hindarilah sifat itu. Nah, lalu kayak apa obatnya? Supaya jangan ada sifat dengki itu di hati kita. I'lam annal hasada minal amradil azimah lil qalbi wa maradul qalbi la yudawa illa bi ma'junil ilmi wal amal. Lalu dari Imam Ghazali, ketahuilah bahwa hasad dengki itu adalah penyakit yang besar dalam hati dan kada bisa diobati terkecuali dengan ilmu dan amal untuk menghilangkannya itu. Nah, kayak apa dengan ilmu? Fa amal ilajul ilmi,
bahwa ayya'lama anna hasadu yadurruhu wa la yadurru mahsudahu bal yanfa'uhu. Nah, cara menghilangkannya supaya hilang sifat itu atau kada masuk ke dalam hati kita, kita meyakini bahwasanya ketika kita dengki kepada orang lain, itu bahayanya kembali kepada kita. Sidang didengki dapat keuntungan. Ini kita dah dengki kepada orang lain. Bila aku dengki, itu mudaratnya kembali kepada aku. Sidang didengki semakin dapat untung. Apa ruginya? Pas kita dengki kepada orang lain, pahala kita habis. Pahala kita habis. Tapi sinang didengki malah dapat pahala dari kita. Jadi gitu aja pikiran kita nah. Mudaratnya dengki itu kembali kepada kita. Si yang didengki itu semakin nyaman. Ulun pian ada dapat kisah tuh nah, membaca tapi kada ingat lagi di kitab mana. Cuma ada kisahnya kini nah, membuktikan bila seseorang itu dengki, itu mudaratnya kembali kepada yang mendengki. Sinang didengki itu semakin nyaman. Jadi ada dikisahkan dalam kitab itu, kada ingatlah kitabnya kitab apa tuh nah. Ada seorang penasehat raja. Sidin ini ulama senior inilah, sudah tua Sidin. Saban hari kena datangi raja untuk memberikan nasihat dan dapat tugas oleh raja. Jadi raja ini senang saban hari dinasihati oleh ulama ini. Saban hari. Di antara isi nasihat, berbuat baiklah engkau kepada siapapun, niscaya Allah berbuat baik kepada engkau. Itu yang diulang-ulangi ulama nih. Dekat hubungan dengan raja. Lalu ada yang hendak mendapatkan kedudukan itu. Ulama muda. Nang ulama muda nih kepingin juga mendapat jabatan sebagai penasehat raja. Tapi raja kada mengangkat. Maka si muda ini dengki kepada si ulama tua tadi. Kayak apa supaya inya ini nah dikipaikan raja, inya nang diangkat. Lalu cari jalan. Nah, kita orang dengki itu mencari jalan untuk menjatuhkan orang. Nya setan menolongi, berpikirnya kayak apa menjatuhkan ini ulama tua ini nah supaya dijatuhkan aku nang diangkat. Nah, lalu satu hari setelah ulama tua ini memberi nasihat, bulik masuk ulama muda nih datangi raja, dipitnahnya. Apa ujarnya? Ketahuilah hai raja, bahwasanya ulama Tuhan yang menasihati yang saban hari itu, inya menyebarkan isu bahwasanya muntung raja itu baunya bau busuk. Jadi pian kada tahukah si ulama itu nah di kampung itu disebarkannya berita muntung raja berbau. Kada mungkin. Ujar raja, kada mungkin. Padahalnya baik, sudah sekian tahun jadi penasihat aku. Kalau pian hendak buktinya, setiap ulama tua itu memberi nasihat, pasti pasti ulama itu menutup untungnya, menutup hidungnya. Ujar raja, aku kada pernah memperhatikan.
Nah, coba lihat pian. Isok bilanya datang ke sini, pasti kenanya bilanya nasihati pian bependai kena aja. Mestinya kena gitu. Raja apa nih lah, pas isoknya datang lagi ulama hendak menasihati, tapi raja ini hendak mengetahui bujuk kadang gini, sebelumnya kan pernah perhatikan, lalu tulaklah ulama tua ini hendak memberikan nasihat, lalu dikiau oleh ulama muda, disinggahkannya di rumah. Pian hendak kemana? Uji ulama muda, aku hendak memberikan nasihat ke raja. Pian singgah dulu ke rumah ulun. Lalu singgahlah ini, masih rupanya masih ada waktu nih, singgah ke rumah ulama muda. Si ulama muda ini, waktu si ulama Tuhan ini datang, itu dimakaninya bawang putih. Bawang putih ya, bergoreng kada tahu kan, cuma di kita tuh bawang putih. Kada diberinya minuman, suruh makan bawang. Sudah dimakan sidin oleh ulama Tuhan. Lalu tulak ke rumah raja untuk menasihat. Sampai di hadapan raja menunggu-nunggu nih, bujukah ini kadakah? Lalu sekali datang, hai raja, berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Sambil nutup ini, nah buju-buju raja, berarti inya ini memandangkan muntungku berbau. Lalu pulang raja berpendeng, ulama hendak menyahuti, bertutup pulang. Sampai 3 kali buju jua uji raja, masuk raja, tulis surat. Isi surat tujuannya kepada Perdana Menteri, wazir itu Perdana Menteri. Isi surat, bunuhlah orang yang membawa surat ini. Keluar aja. Lalu kepada ulama Tuhan ini, uji raja, hai ulama, antarkanlah suratku ini kepada Perdana Menteri. Si ulama ini kan tahu kan isinya, padahal isinya bunuhlah orang yang membawa surat ini. Kenapa raja ke itu isi surat? Karena dipitnah bahwa si anu mengatakan muntung raja berbau. Nah, aku titiplah surat ini julung kepada raja. Jangan diserahkan, ikaplah nang mantarnya. Dah bulik. Si ulama muda itu menunggu-nunggu apa tindakan raja kepada ini. Lalu kayak apa tadi? Ikam memberikan raja, sikap raja kepada ikam. Uji ulama Tuhan tadi bagus, alhamdulillah. Malah aku hari ini dapat jabatan hanya disuruh mengantarkan surat ke Perdana Menteri. Baginnya dengki, dapat amanah mengantarkan ini, disangka tadi raja saya. Lalu uji seulama muda ini, kada itu lain tugas ikam, kada cocok pian sebagai ulama mengantarkan surat ini. Uji ulama, aku dipintah raja supaya jangan diserahkan surat ini, aku langsung mata. Kada lain tugas ikam, seharusnya suatu aku nang mengantarnya. Uji ulama muda, dipaksanya akhirnya ulama muda lalu mengambil itu, dipaksa, serahkannya oleh ulama Tuhan. Lalu berangkatlah ke Perdana Menteri, ini nah raja memberikan surat kepada engkau, terima. Sekali dibuka, bunuhlah orang yang membawa surat ini. Sekali dibuka,
Nah, ternyata suratnya aku disuruh membunuh kamu ujar Perdana Menteri. Ujarnya sebenarnya surat ini lain aku yang diperintah, adalah ulama Tuhan. Aku hanya mengantarkan karena aku paksa, aku nyangka isinya apa. Ujarnya Perdana Menteri, aturan kerajaan di sini berapa kali pun surat itu pindah-pindah, siapa yang terakhir itulah yang harus dibunuh. Akhirnya dibunuhlah ulama muda tadi. Nah, itu orang dengki pian. Mudaratnya kembali kepada yang dengki. Esok harinya datang pulang ulama ini kepada raja, bingung raja kenapa hidupnya. Maka isi surat suruh bunuh. Lalu ujiannya raja nih, kayak apa tadi sikap Perdana Menteri ketika menerima surat yang aku titipkan ikam. Surat itu ternyata diambil oleh ulama muda itu, inya menyerahkan. Kenapa ikam serahkan? Itu surat untuk membunuh ikam. Tapi karena ikam serahkan, akhirnya inya mati, dibunuh. Lalu uji si ulama Tuhan tadi, apa penyebabnya pian membunuh ulun? Kan ada salah apa ulun? Nah, lalu ujinya raja, karena ikam meisukan di masyarakat, muntung raja berbau. Kada pernah ulun itu ujinya si ulama Tuhan ini. Tapi aku lihat kenapa semalam ikam nasihatku dengan menutup ini. Nah, ujinya raja, uji ulama tadi, kisahnya kini. Nah, ketika ulun semalam hendak memberikan nasihat kepada pian, ulun disinggahkan ulama muda ini, nah dimakaninya ulun bawang putih. Jadi waktu ulun ke hadapan pian itu, ulun menutup ini supaya bau bawang putih itu jangan pian tercium pian. Bukan berarti ulun itu menutup bahwa muntung pian itu bau. Ulun ini supaya jangan keciuman bau-bau putih oleh pian. Mendengar itu aja minta maaf kepada ulama tadi, dan diangkat lagi, diberi jabatan yang lebih tinggi. Berarti kan yang didengki mendapat keberuntungan, yang mendengki malah jadi celaka. Dan itulah yang terjadi ketika kita dengki kepada orang lain. Tunggu, pasti kemudaratan itu kembali kepadanya. Oleh sebab itu, hiduplah wala tahasadu, ujar Nabi, janganlah ikam hidup saling berdengki-dengkian. Nah, situ gendul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya rabbi bi jahi nabikal mustafa wa rasulikal murtada, tahhir qulubana min kulli wasbin yub'idu dan musyahadatik wa mahabbatik, wa amitna ala sunnah wal jamaah wa syauqi ila liqaika ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.